Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di channel Kisah Inspiratif. Kali ini saya ingin mengisahkan tentang seorang laki-laki yang menyelubuhi mayat. Mari kita simak kisahnya. Dikisahkan pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemuda, menemui Nabi Muhammad SAW. Pemuda itu memberitahukan dosa-dosanya. "Apa dosamu itu?" tanya Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya tukang gali kubur sejak 7 tahun. Pada suatu hari, ada seorang keluarga kerajaan yang meninggal. Dia berparas cantik dan cukup menawan. Saya menggali kuburan gadis Ansor itu. Setelah saya telanjangi dari kain kafannya, saya terbelalak melihat kecantikan gadis tersebut. Meskipun sudah meninggal dan sudah terbujur kaku, saya tinggalkan mayat itu. Tetapi tidak jauh, hawa nafsu saya bangkit. Saya kembali dan menyetubuhi gadis itu hingga puas. Lalu, belum jauh saya tinggalkan, tiba-tiba gadis itu bangkit dan berkata kepada saya, 'Celaka kau pemuda, tidakkah kau malu pada Tuhanmu yang akan membalas di hari pembalasan, yaitu ketika tiap orang zalim akan dituntut oleh yang dianiaya. Kau biarkan saya telanjang, dan kau hadapkan saya di hadapan Allah sebagai orang junub.' Mendengar keterangannya, Rasulullah segera bangkit dari duduknya. Lalu Nabi berkata, 'Hai fasik, alangkah layaknya kamu masuk neraka. Keluarlah dari tempat ini.' Pemuda itu pun mengikuti perintah Nabi. Selama 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum di padang pasir, pemuda itu bertaubat. Pada malam ke-40, pemuda itu melihat ke langit sambil berdoa, 'Wahai Tuhan Muhammad, Adam dan Hawa, jika Engkau mengampuniku, maka beritahukanlah kepada Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jika tidak, maka kirimkanlah api dari langit, lalu bakarlah aku dan selamatkan aku dari api neraka.' Lalu datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Salam kepada engkau Muhammad, Tuhanmu mengirimkan salam untukmu.' Lalu Rasulullah menjawab, 'Dialah kedamaian itu. Darinya pula kedamaian akan kembali kepadanya kedamaian.' Berkatalah Jibril, 'Engkau yang menciptakan makhluk?' Rasulullah menjawab, 'Justru dialah yang menciptakanku dan mereka.' Jibril kembali bertanya, 'Apakah engkau memberikan mereka rizki?' Rasulullah menjawab, 'Dialah yang mengampuniku dan mengampuni mereka.' Jibril mengatakan, 'Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ampunilah dia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dia.' Nabi SAW kemudian berdoa dan memberi kabar gembira kepada pemuda bahwa dia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Al-Laits As-Samarkandi dengan sanadnya dari Al-Zuhri, Abu Al-Laits dan Candi Al-Wafilin, mengatakan, sebagai manusia berakal, seharusnya kita mengerti dan memperhatikan peristiwa ini, bahwa berzina atau memperkosa orang yang masih hidup itu lebih besar dosanya daripada berzina atau memperkosa mayat. Sekian, terima kasih. Jika ada kekeliruan kata, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Sebagai manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.